Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kembali tayang Waidi Muslim. Apa kabarnya Anda Waidi Fillah? Semoga selalu sehat, semoga selalu dimudahkan dalam menghadapi berbagai kesulitan ataupun kesusahan hidup Waidi Muslim ya. Baik, di kesempatan podcast kali ini, alhamdulillah kita kedatangan seorang tamu yang spesial. Kalau Anda sering dengar namanya pasti ya, sering lihat wajahnya pun demikian. Dikenal di seluruh Indonesia. Bahkan waktu saya umroh, teman-teman bilang dari Mutawif Guide, antum katanya pernah sama Ustadz ini ya? Memang betul. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. Waidi Fillah yang jauh di mata dan always dekat di doa, Masya Allah. jauh di kaki dekat di hati, jarang berjumpa tapi selalu saling merindukan, jarang bersua tapi selalu mendoakan. Saya yakin qadarullah hari ini adalah jawaban dari akumulasi doa yang terlempar ke langit malam ketika kita melihatnya bareng-bareng. Masya Allah, puitis banget ya kata-katanya. Itulah ciri khas Ustadz Evi. Baik, tema di kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai usaha tabungan. Apa itu usaha tabungan, Ustadz? Tabungan tuh saya makan racing, Ustadz. Ya, singkatan. Tabungan itu tanpa bunga dan angsuran. Tanpa Ini kan bunga dan angsuran. persoalannya hari ini terlebih di tengah pandemik ya, yang mudah-mudahan OTW new normal, tapi Ya. tetap harus mempersiapkan mental bagaimana usaha teh polanya bukan pola lama. Karena orang terjebak di kaya tapi lupa di berkah. Nah, kadang pikiran jadi sampah perasaan, Ya. perasaan jadi sampah pikiran. Solusinya adalah keyakinan. Maka kenapa temanya usaha tabungan? Usaha adalah tabungan. Oh, iya. Tapi usaha yang seperti apa? Nah, saya kasih pembukaan dulu, iftitah dulu. Kalau dikasih pilihan nih Waidi Fillah yang sedang menyaksikan channel kita, mau kaya mau berkah. Saya yakin bagi orang yang sudah paham agama akan memilih kata berkah daripada kaya. Karena kalau kaya, Korun juga kaya, Firaun juga kaya ya. Banyak tokoh-tokoh yang diabadikan dalam Quran masalah kekayaan tapi endingnya nggak enak karena nujiat fi barokah, dicabut keberkahannya. Iya, iya. Nah, kalau kita sekarang temanya mau bicara bagaimana usaha itu jadi tabungan karena ada keberkahan di prosesnya. Bagaimana prosesnya dan seperti apa nanti kita akan ngobrol sama Iya, Ustaz iya, Deden. iya. Siap. Usaha tanpa bunga dan angsuran. Tadi Ustadz memang sudah ada prolog yang mukadimah ya. Di tengah kondisi Tadi pandemi. tampilnya. Silakan Ustadz. Di kondisi situasi pandemi ini juga otomatis orang hari ini akan terus berusaha Ustadz. Siap. Tapi di sisi lain kenyataannya juga banyak yang terjebak dengan bunga. Angsuran bunga sehingga naudzubillah min dzalik ya, ujungnya akhirnya ternyata tidak bisa menyelesaikan atau bisa menyelesaikan tapi terjebak pada bunga yang tentu dalam pemahaman kita di Islam bunga adalah bagian dari keharaman ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini bagaimana agar kita sebagai kaum muslimin bisa menyikapi usaha punya ikhtiar ya tanpa kemudian kita terjebak pada bunga bahkan pada angsuran. Ya. Riba itu sendiri kan artinya ribet banget. Ribet banget. Jadi mun Allah nitah, kalau Allah nyuruh pasti setan ngelarang. Iya, iya. Kalau Allah ngelarang pasti setan nyuruh. Makanya yang terjebak di waswisu, bisikan-bisikan setan dalam dunia usaha terlebih akan punya prinsip yang dilahirkan dari pikiran dan perasaan yang salah. Ada tenganjuk mah boga, mun tenganjuk mah aya nama paeh. Nah, itu kan bikin hukum sendiri, salamatul insan wahib lisan. Sehingga usahanya memang jalan, Iya. tapi dicabut ketenangan, dicabut ketumaninahan. Jadi yang paling bahaya adalah terjebak kepada menghalalkan segala cara, lupa menggunakan segala cara yang halal. Setipis kulit ari. Jadi ya teh banyak belajar banyak. Nah, Beda ya, Tad? Banyak beda belajar setipis banyak. kulit ari. Setipis kulit. Makanya di sini akan kita luruskan bagaimana usaha menjadi tabungan investasi. Kalau dalam kalimat Quran itu wal baqiyatus sholihatu kaitan dengan harta, kaitan dengan anak, Ya. al-malu wal banun. Jadi bagaimana usaha ini jadi jembatan kita OTW surga, seperti Abdurrahman bin Auf,
Utsman bin Affan, banyak tokoh ekonom dalam Islam yang kita mau pelajari, mereka tenang-tenang saja, senang-senang saja tanpa riba. Dan itu kan kuduah buat kita-kita yang terlebih seperti YD ini kan, YD Muslim gitu ya. Pesan-pesannya juara mati itu pasti. Nah, usaha kita teh jadi investasi ketika kita mati yang kemudian jadi dibanggakan di Mahkamah Konstitusi Ilahi karena dapat ridho ilahi, disebabkan investasi kita syar'i. Nah, kita akan berbagi nanti bagaimana pola dan caranya. Oke, gitu Ustaz Deden. Oke, berarti kita semua sepakat ya. Bisa sukses, bisa berhasil usaha kita tanpa bunga dan angsuran ya. Tadi Ustaz juga menyampaikan model-model di Islam, para sahabat yang kemudian mereka adalah seorang ekonom, seorang pengusaha sukses ya. Sebut saja Abdurrahman bin Auf dan juga para sahabat yang lainnya. Nah, memang trik agar kita bisa terhindar Ustaz dari yang namanya riba ini gimana Ustaz? Rumus. Nah, kenapa harus ngerumus? Ameh teu ngarumas kan dituna teu ngaremis. Kita kan mayoritas banyaknya yang cik hiji ya, baju ya. Cik bunuh. Kebiasaan cik itu ganti ku pekwe. Terima, kasih. Saya belajar banyak dari rekan-rekan di YD. Dari Kang Denny, Kang Devis, hatur nuhun. Ternyata unfik alaik. Itu kan ada di Quran surat Sof ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal azulukum, coba dibuka Ustaz. Ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Keuntungan ketika berniaga, bertijaro, berbisnis dengan Allah, itu menuntut syarat. Satu, tu'minuna billah. Untuk iman kepada Allah, pertanyaannya sederhana. Kalau yang ngasih rezeki kita siapa? Nah, inna fis sama babanin. Sesungguhnya di langit itu ada 2 pintu. Satu pintu rezeki berupa hujan bendanya yang menumbuhkan tumbuhan, tanam-tanaman yang jadi rezeki, minas sama'i ma'ang fa'akhraja bi minas samarat. Nah, jadi rezeki buah-buahan dan lain sebagainya. Lalu itu jadi tenaga nggak kalau kita konsumsi? Kalau kita jual jadi jis nggak? Jadi zakat infak sedekah nggak? Maka ada ketentuan-ketentuan di transaksi tijarah yang kemudian menuntut ada zakat di situ. Entah itu pertanian, entah itu peternakan, yang diairi dan tidak diairi kalau perkebunan, zakat temuan sekalipun lu kotoh ya. Nah, ini akan kita kembangkan. Jadi bisnis nungeunah mah jeung Allah. Nah, ini konsep dasarnya ada proposal penawaran. Hal adzulukum, mau aku tunjukkan? Coba Ustaz secara letterlocknya gimana itu? Surat As-Saff surat 61 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Artinya Ustaz, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan? Ditawari, ditunjuki gitu, dipresentasikan suatu perdagangan, perniagaan ya Ustaz, yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Jaminannya teh selamat. Urang mah dagang teh di dunia ini teh selamat, tiap bulan deg-degan karena ketergantungan kepada sistem yang kalau jelas kata Ustaz Deden tadi, al-haramu riba itu kan diharamkan. Kenapa masih dilabrak? Pasti ada apa-apanya. Malah di ayat yang lain berat, sama dengan memerangi aku dan Rasulku cenah. Dan seperti orang yang kesurupan. Jadi usaha teh kenu ngamodalan. Pokoknya teu kabayar, bungana jadi beban. Di mana untungnya? Nah, beda dengan ayat ini. Maukah aku tawarkan dasarnya iman satu? Siapa yang ngasih rezeki? Maka keluarkan zakat, infak dan sedekah. Yang malah perhitungan perdagangan, ngitung zakat itu kan dari belanja, bukan dari keuntungan. Awas ulah tibalik. Maka jelas jaminannya tunjikum min adabin alim. Kan di dunia berkah, di akhirat genah. Selamat dari siksa yang pedih ya. Nanti ada Ustaz pola bagaimana usaha cadu bangkrut anti rugi. Saya liatin nanti ayatnya. Biar Ustaz Dede yang buka ya. Siap. Jadi jelas tadi ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Ada satu pertanyaan saya yang sering juga muncul di teman-teman ya, YD Muslim. Sebetulnya angsuran dalam Islam tuh boleh nggak kita mengangsur motor, rumah, atau apapun itu? Di surat Al-Maidah kalau tidak salah ada ungkapan di ayat pertama Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud.
Minjem boleh, nyicil boleh, tapi harus pahit akadnya. Jangan ada transaksi yang dilebihkan oleh si peminjam. Maka takrif riba menurut anak mah kieu, saya nulungan ustad Iya. tahun, tapi saya berharap ada ustad ngasih lebih ke saya. Ustadnya ditulungan ku anak, Iya. tapi anak teh yang nulungan ustadnya ada harapan sedikit banyak timbal balik dari yang ditolong. Padahal ta'awanu mah ala lebih riwat takwa. Betul. Bukan atas dasar keuntungan tapi atas dasar ketakwaan. Nah, maka kalau mau transaksinya jelas, pertanyaannya kan dari Ustadz, boleh nggak angsuran, cicilan rumah, mobil? Tidak dilarang. Cuman jangan ada sistem yang dipaksakan kemudian jadi mencabut keberkahan. Teknisnya gini, bedanya orang kaya dan orang miskin. Orang miskin nyicil mobil, orang miskin beli mobil dengan cara nyicil, beli mobil butut hakikatnya mah, karena pas lunas pas butut. Tapi kalau kita kaya, transaksi yang paling asik itu Ustaz, cash and carry. Iya. Jadi karasa ti ngeunah ti anyarna teh geus ngeunah gitu. Rusak mah da sunatullah da dipake. Beda kan tipis kulit ari. Maka boleh meminjam, tapi yang diharamkan dari meminjam ini satu, tidak komitmen dengan akad. Dulu ada di kisah-kisah hadis Ustaz. Iya. Saking berimannya orang dulu meminjam tanpa saksi tapi saling percaya, trust. Sampai kamu mau bayarnya kapan, hari apa, jam berapa, itu kan keganggu ku alam teh dimasukkan ke Rasul yang bercerita, dimasukkan ke awi karena komitmen terhadap janji, yang nunggu juga memahami bahwa ini adalah kejadian alam. Ternyata ketendang si bambunya pas diduruk jadi suluh, ada surat dan sejumlah pembayaran. Ndak enak mau sampai kadinya keyakinan jelema. Ya, ini masalah ketauhidan. Ini kalau kita bertauhid kepada Allah, keyakinan itu masih bisa difungsikan. Boleh saya pinjam ke Ustaz, Ustaz punya modal. Beda kalau saya yang melebihkan, bukan atas Ustaz inisiatif Ustaz. Ya mah sebagai tahadau, tahabu. Setelah Ustaz nolong saya ada itikad ingin memberikan hadiah. Itu beda lagi ceritanya. Karena rasa cinta ya. Ini akadnya setipis kulit ari Ustaz. Makanya kacaunya birokrasi hari ini, saya keluarkan 3 rumus triple R Ustaz. Apa itu, Ustaz? Kalau muamalah rusaknya dengan riba, catat. Birokrasi rusaknya dengan riswah. Ros wal murtas. Rosi wal murtas finnar. Lanahullah, Allah melaknat orang yang menyogok dan minta disogok. Iya. Yang ketiga, ini aduh merinding euy. Ria. Ama rusakna ku ria, birokrasi rusakna ku riswah, muamalah rusakna ku riba. Riba, riswah, ria ya, 3 R ya. Kalau poligami rusakna ku terido. Ridho. Pengalaman. Pengalaman praktisi. Siap. Jadi bab poligami ya. Nanti ada bab khusus lah. Kan ada bab munakahat, ada bab jinayah, ada bab muamalah. Iya. Banyak dalam Islam itu. Ya, itu juga dibahas ya. Kayak tuh. Karena Islam ini kamil dan syamil. Kamil dan syamil. Setuju. Zat, usaha tanpa bunga dan riba. Usaha tanpa bunga dan angsuran. Orang terus bertanya-tanya apakah mungkin ya? Oke. Usaha nih, tapi betul-betul tanpa bunga mungkin nggak usah di tengah kondisi yang sekarang susah. Yang ana khawatirkan gini kan, ada di beberapa kisah tarikh bahwasannya Rasulullah enggan menyolatkan sekelas sahabat dan syuhada sekalipun. Kalau mau sampai akhirnya kan ritual itu orang nganterkeun nu maot sok nangtung heula si pemimpin yang memimpin upacara itu. Iya. Siapa mungkin di antara yang hadir di sini yang masih terikat hutang piutang boleh diselesaikan dengan ahli atau keluarganya yang di sini. Itu kan sangat menyimpan pesan yang dalam. Nah, tarik mundur ke tarikh, ini beratnya utang. Maka tabungan itu tanpa bunga dan angsuran. Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah mungkin, itu kan pertanyaannya. Kun konian, cukupkan apa yang ada. Takun agnanas. Seperti saya nih, contoh nih Ustaz. Nih, saya tekan menjalani make history ya di dakwah itu. Ikhtiar ya. Disiksik, digoreng, direnos ya. Tapi kan nu ngagoreng, nu nyiksik, nu ngarenos, nu ceurik nama. Maka renyah walau prosesnya perih. Saya ngandelin
uang sisa tabungan terus Iya. barudak habis ngaji pagi salat duha eueuh gawean cek saya teh balanya weh 20 kilo pertama bawang disiksik lah sambil nunggu zuhur di kuman 8.000 sakilo nyisikna teh digoreng lah ku si mama dikemas lah ku adik-adik yang ada di madrasah jadilah bawang goreng tahu rasa jadi karasana teh ngeunah usaha tanpa bunga dan angsuran mah digolangkeun we nu aya Iya, hasilnya golangkeun deui maka teu dianjukkeun cash Yes. ya plus ongkos kirim diakumulasi ada cash flow di situ dan unik ini rasanya juga beda aya nu ngirim kentang dijieun modal awal Ustad di Fitmon nya di Pangalengan Iya. disiksik di bumbuan ternyata modalna teh lain tina nginjem ti bank heula tapi tinu aya nu dititipkeun ku Allah tina sisa-sisa persoalan disitulah nu ngaranna meniti karir merintis membingkai merangkai sebelum jadi bangkai karena mati itu pastinya. Saya pernah bertanya ke guru saya yang di Garut tuh, Ustad kumanya nu disebut beunghar dina Islam kun konian takun agnanas cenah simpel. Sederhana. Kalau ingin kaya cukupkan apa yang ada karena yang ada itu cukup. Kok akan jadi kaya? Jangan menunggu tersenyum untuk bahagia. Tersenyum. Saat kau tersenyum, saat itu Allah bahagiakan. Jangan menunggu kaya untuk sedekah. Sedekah. Saat kau bersedekah, saya itu kaya. Saya bukan entrepreneur. Tapi ketika berniat, berazam, bertekad, beritikad, keluar akad. Nggak sah. Urang jieun usaha leuleutik kan UKM, dagang bawang ya. Selebihnya dibagi-bagi. Iya. Wa'atimu to'am. Ternyata Ustaz responnya luar biasa. Saya ngeluarin harga segini, orang kasihnya lebih. Baik, Ustad. Ini menarik memang. Jujur saya baru tahu ya adanya bawang Ustad goreng geruasnya. tahu rasa. Jadi ini produk stay at home produk. Jadi ada quote walaupun gak ada antar lockdown, iman tong down. Ngomong sungudon kena ngadahar Oscar down yang sehari down. Nya ngulah smackdown. Anggap cooling down. Nah, ini produk stay at home, work from home. Jadi semua berhikmah Ustad. Iya. Jadi muncullah inspirasi di balik apa yang kau rasa tidak enak teh. Justru jadi ada sesuatu yang asa antakrohu sayya wa khairul lakum. Inilah kebaikan-kebaikannya jadi bisa menghidupkan kehidupan. Iya. Baik. Bawang goreng tahu rasa dan ini ada juga Mustafa ya, kentang Mustafa chip tahu rasa juga. Ini YD Muslim kalau Anda lihat YD Villa ya. YD Villa ya. Kalau mau kemana kan ini ada foto ustadznya juga. Jadi ciri khas ini ya, brandnya Ustadz Evi Effendi. Kalau seandainya dari YD Villa ini Ustadz ada yang tertarik, pengen beli bahkan ingin jadi reseller, saya mah kumaha ya Ustadz, kemana ini? Oh bisa di follow IG-nya nanti ada bawang goreng tahu rasa di officialnya Evi Effendi boleh di teman-teman YD juga ini teh kan produk silaturahmi tad ya intinya mah mun ulin teh entong keupat teuing lah jadi silih asaan gitulah saya mun ka dieu kan ngasaan nasi cikur dan varian menu yang lainnya ayo beberapa produk di sini ada lemon kan ada kopi susu tah saya teh tambah era teuing lah balik deui ka organik we duit teu mawa ukuranku bawang ya gitu jadi bisa didapat juga di YD di counternya di sini di Palasari 22. Oke, siap. Hal yang mudah sebetulnya, tinggal kepoin aja lah. Oke, renyah walau prosesnya perih ini. Perjalanan hidup banget. Ustaz, kalau boleh tahu sudah berapa lama dan memang sudah terjual berapa? Aduh, tahadus bini merinding ini tuh produk 2 minggu yang lalu. Oh, baru 2 minggu. Tapi ya? saat peminatnya walaupun belum main di sosial media, MLM, mulut lewat mulut. Oh, mulut lewat mulut. Jadi saya pengennya organik, alamiah, mengikuti sunatullah, tidak tergesa-gesa, pelan tapi party tadi kan. Pelan tapi party, alon-alon asal klakson lah. Hanya tahun butuh sok we nelpon gitu. Oke. Dan ini jelas sekali ya. Usahanya tanpa riba dan tanpa angsuran, ini langsung cash beli ya Ustaz ya? Iya. Ini terbukti. Jadi nganyukeun di riweuh lah. Ustadz ini bukan hanya kata-kata saja tapi terbukti lewat usaha beliau. Kan ada katanya, Ustadz ada nyatanya. Saya mah dakwahnya udah pengen. Bedanya apa nih? Katanya, nyatanya. Katanya Ustadz ente lah. Ustadz tarif berapa? Tarif orang mah tiba lagi buat tarifannya. Ayat Allah mah teu meunang dijual ku harga seeutik.
Jadi Tamanan kolila nggak boleh ya? nggak boleh, kudu mayar na mahal. Wah, ustaz memperkaya diri, jadi nu kieu lain ngadalilan amal. Saya punya yatim, saya punya madrasah, saya kadang aktif untuk beberapa rumah singgah. Iya, Ya. iya, iya. Jadi kudu unfik Ustaz. Betul. Wasilahna insyaallah kalau ini jalan juga sebagai jembatan untuk bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukannya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, karena saya bikin produk ini, semoga jalan dan manfaat. Kalau saya mah sekarang mah simpel, saya dakwahna teh pengen terima kasih lah. Jadi untuk kata-kata hungkul, tapi wa'i muto'am, wasilul arhamnya, leuwihna silih doakeun. Jadi kenapa ini dijalankan? Karena tadi transaksi jeung Allah mah lebih jelas jaminannya. Nah, nanti saya akan angkat satu ayat, Ustadz. Ya. Ayat anti rugi, cadu bangkrut. Untuk apapun itu, termasuk dalam bermuamalah. Surat 3529, Ustadz. Surat 3529 30. Wah, ini bagi para entrepreneur, pengusaha muda, UKM, ini juara banget nih ayat nih. Makanya Allah bohong. So, makanya harus beriman untuk minuna billah teh. Silabusnya ngambil dari Quran. Bagaimana Quran mengarahkan keberkahan dalam perjalanan berniaga berbisnis. Tuh, ayat berapa, Ustaz? Surat Fatir ya. Fatir, ayat surat 29, tafsirnya di ayat 30. Jadi sempurna, berkah. Oke, ayat 29 sampai dengan ayat 30 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ada 3 pekerjaan besar, Ustaz. Makanya pola manajemen itu dirujukan ke ayat ini. Jadi, apa Ustaz yang pertama artinya? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Jadi, saya Al-Quran. produk ini di rumah ngaji dulu subuh. Dilanjut sholat duha, setelah ada kultum dan pengajaran sederhana di situ. Ya. Terus sholat duha nyiksik, nunggu waktu duhur. Nah, 1 ngajinya, Ya. 2 Dan melaksanakan sholat. nah, heuperan heula atuh berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat. Nah, jadi ada heula. Sholat heula karena rezeki itu kan dari Allah. Betul. Banyak orang yang cinta makhluk tapi lupa holik. Banyak orang yang bikin rumah tapi lupa kuburan. Banyak orang yang berbuat amal tapi lupa hisab. Banyak orang yang bermaksiat lupa bertobat. Jadi jangan dilupakan bahwa lihat jaminannya. 3 pekerjaan saja, 1 ngaji, 2 sholat, terus nukatilu Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Target saya usaha tabungan tanpa bunga dan angsuran ini apa? Jadi lain nyicilna lain kabang, tapi paleleuwih tina usaha teh bukan untuk soran hutang kita, tapi untuk memberikan kemanfaatan. Saya punya quotes keren, Ustaz. Apa itu, Ustaz? Tidak harus selalu bergerombol, berkerumun, kamu enak dicarek dengan PSBB dan distancingnya. Karena singa si raja hutan pun dia tidak senantiasa rame-rame kali itu kali dia bringka dia. Dia selalu sendiri tapi sok diriung ku domba. Yang paling penting adalah bagaimana di keheningan, di kesendirian itu melahirkan cinta dan kemanfaatan bagi yang lainnya. Allah. Maka yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Naon cenah Ustaz? Mereka itu mengharapkan perdagangan yang Disebut perdagangannya. Perdagangan apa? Tidak disebut jenis transaksinya. Oh iya. Perdagangan yang tidak Merugi. berarti anti rugi, cadu bangkrut ya ayat. Tafsirnya di ayat 30 Ustaz secara munasabah. Iya. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Nikmat pisan ieu ayat. Apa Ustaz artinya? Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka. Sempurna, cek demian mah mun geus sulapna teh. Ajaib, sempurna. Agar Allah Menyempurnakan. Awas. Lalu Dan menambah karunia-Nya. geus sempurna teh ditambah deui. Terus Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha diampuni mensyukuri. dosa lagi, nyambung yang asopnu tadi. Maha mensyukuri. Kenapa Allah antikan rugi, antikan bangkrut si orang ini?
yang punya 3 pekerjaan ngaji, sholat, dan sedekah, terlebih ada muamalah di situ, Allah kasih keberkahan karena ngagugu ka Allah. Make rumusna teu min kali plus. Karena hasilnya akan min. Plus kali min, hasilnya akan min. Mun naik ekstrim tong make ayat, tong make hadis, tong make sunnah. Min kali min sama dengan plus. Niatna salah menghalalkan segala cara. Segala cara dihalalkan sama dengan plus. Benar eta teh salah. Mun niatna salah, carana salah, plus benar eta teh salah. Nah, kita pakai ayat tabungan tanpa bunga dan angsuran sebagai usaha kita. Manfaatkan modal nu aya, dan modal untuk kudu materi Ustaz. Iya. Niat, modal, silaturahmi, modal. Ada 8 pintu rezeki dalam Al-Qur'an. Pernikahan, punya anak, silaturahmi, rezeki yang tidak disangka-sangka, istighfar. Ada beberapa ayat tentang jalan rezeki. Kenapa nggak pakai jalan itu? Nah, maka innalladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Saya nggak kepikiran dulu. Cuma karena lockdown, stay at home-nya, Ustaz. Iya. Ide teh muncul karena ketertekanan. Penting orang tidak menghalalkan segala cara. Berusaha memikirkan segala cara. Dagang mah halal baik. Ya. Tadi teh ya. Jadi mudah-mudahan nyambung lah ya. Nah, kerasannya gimana? Jadi tenang, Ustaz. Duit loba apa nggak butuh? Tah eta ciri Ustaz Epi teh eta keluar. Nikre ngeureuyeuh beuteung seubeuh imah pageuh buuk basa da toharoh wae nya. Jadi luar biasa. Nikre bari ngeureuyeuh heuheuy deudeuh. Maka mudah-mudahan acara ini memberi inspirasi ringan atas dasar keimanan dan keikhlasan. Yuk kembali lagi ke Allah dan Rasul-Nya dalam bab apapun itu, bab muamalah terlebihnya. Jadi ulah sampai ngahalalkeun segala cara, tapi mulai masuk ke zona menggunakan segala cara yang halal. Betul. Tipis kulit ari, Ustaz. Lengkap semua ya. Al-Qur'an dan As-Sunnah sebetulnya kalau kita mau mengkaji ya, mendalami, termasuk kaitan dengan muamalah ya, cara bermuamalah dan tema yang sedang kita bahas pun semua terjawab tuntas. Berhutang tidak jadi masalah, Ustaz, tapi saya doakan para pemirsa channel ini ya, YD Fillah, bebaskan diri dari hutang, amin merdeka. Karena ada doanya, Ustaz, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa ghalabati dain wa qahri rijal. Kita berlindung kepada Allah dari kemalasan, rasa cemas, hariwang, ringrang, melang gitu kan, ketertekanan keadaan. Urang geus ngadununganna ka Allah. Terus ada doa lagi saat untuk finishing. Allahumma kfini bihalalika wa an haramika wagnini bifadlika amma siwaka. Ya Allah, cukupkan yang halal-halal saja bagi kami. Wa an haramika jauhkan yang haram-haram dari sisi kami. Wagnini, Allah bisa ngejadikan kita kaya. Sehingga siapa ya yang usahana teh terugi wae sahabat geuningan nepi ka meuliehan korma buruk. Abdurrahman bin Auf apa Utsman bin Affan gitu. Korma buruk we dibeli sieun jadi fitnah. Usaha teh bin Auf ya. Usaha teh untung wae cenah teh kumaha nya. Meuliehan we korma buruk hayang rugi. Ternyata korma buruk itu guys, aduh, jadi obat untuk sebuah penyakit wabah waktu itu. Payu deui wae. Kadang aya faktor hoki. Nah, mudah-mudahan kita akan hoki di usaha tabungan tanpa bunga dan angsuran ini sesuai apa yang pernah ada. Jadi hese pisan rugi teh. Jadi duit teh juga saya alhamdulillahnya beungeut teh pabalatak di mana spanduk teh. Jadi iklan bawang, iklan baju, yang geus kitu. Jadi ada rizqu min haitsu la yahtasib. Termasuk pertemuan hari ini tidak disangka-sangka, tidak direncanakan, tapi spontan signifikan insyaallah. Oke. Ustaz, terakhir nih Ustaz. Ya, pesan untuk yang mau usaha atau yang sudah usaha agar sesuai syariat terakhir ini. Mun hirup hayang sukses, guys, waldi fillah rahimakumullah. Tong ngenalkeun kartu ASKES jeung BPJS, komo loba ES, engkena stres tiis 3S. Buka akses, nyambung ka YD, nyambung ka EPMN official. Ti misalna ti ana ye 50, dijual 55, payu 1000 toples sapoe tah? Seberata? Mun nyokot batil 5000 we. Lumayan. Nya ngitu mah tong galok, da kalkulatorna nu eta keneh nya. Nya, kan itu ada Ustaz pesan untuk yang ingin usaha mulai secara syariat dan menenangkan, tong gede ngala al-batiu. Nah, bati tong gede ting sok silaturahmi ka YD pasarkeun naon wae di. Saya lihat tadi sebelum syuting ini ada beberapa artis yang
memanfaatkan followernya untuk mempromosikan, maka ayat hadisna Ustaz, man ahabba ayyub sallallahu fi rizqi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Lamun hayang panjang umur para rezeki nu tadi teh buka akses. Iya. Tong ngandalkeun kartu ASKES jeung BPJS, buka akses. Ame teu stres, loba nu protes, proses insyaallah progres OTW sukses. Ya. Hatur nuhun Ustaz, jazakallahu berkah, khairan. Jadi buat Way di Villa ya, yang sekarang banyak juga yang di PHK ya. Anda jangan kemudian jadi pesimis. Urang teh sok ya. ngadoa Ustaz tak mau ngadoa hati-hati. Nu can meunang jodoh sing pangijin jodoh amin, nu boga hutang sing laluna amin, nu can boga rumah sing dirumahkan atuh dirumahkan kabeh. Jadi di rumah. Hati-hati ngomong. Di rumah aja ya. Oke, jadi punya usaha yang tadi tabungannya tanpa bunga dan angsuran. Ini kami punya solusi langsung juga dari Ustadz Evi ya. Kentang Mustofanya ada, kemudian bawang gorengnya ada. Ini mereknya adalah Tahu Rasa. Renyah walau prosesnya perih. Lebih jelas lagi Anda bisa langsung datang ke WD. Kenapa Ustaz mereknya Tahu Rasa? Karena rasa nggak bisa bohong. Nggak bisa dibohongi ya. Atau tadi ada Instagramnya juga ya, saja Tahu Rasa. Baik, terima kasih Anda yang sudah menyaksikan program ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe WD Muslim di YouTube-nya dan follow juga Instagram-nya WD Muslim_official. Bagikan ya, insya Allah video ini sangat bermanfaat untuk kaum muslimin ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.